warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan anak-anak Ibu cek sisi kiri dan kanannya. Apabila masih ada sampah, silakan diambil lalu dimasukkan ke tong sampah. Ataukah meja dan kursinya belum rapi, silakan diambil. Silakan dirapikan. Sudah? Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin doa teman-temannya. Baik. Nah, Ibu cek absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Aprilia hadir? Biasa hadir? Fahmi hadir? Berarti hadir semuanya ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal kan? Silakan anak-anak Ibu berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Nah, sudah selesai kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berarti anak-anak Ibu sudah semangat untuk belajar. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya. Kemarin kita sudah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Awan. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Apa lagi? Apa lagi? Ya, kita sudah belajar tentang pengertian ya, hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, untuk hari ini anak-anak Ibu akan belajar tentang pantun berbalas. Anak-anak Ibu akan membuat pantun berbalas dan nanti juga kita akan belajar tentang interaksi antar warga masyarakat. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab serta bentuk dari hak, kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita main tepuk dulu ya. Masih ingat ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dan tepuk fokus? Masih ingat? Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, kalau sudah selesai kita tepuk fokus, berarti anak Ibu harus fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Coba perhatikan video yang Ibu tampilkan di depan. Dengar ya. Dilihat, diperhatikan dan didengar.
wakil Parlimen menyambung kita lagi. Bisa kita menggunakan ini, saya sudah ikut tikung saya. Tikung saya sebelah kanan Pak dan kemudian tikung sebelah kiri saya Pak dan Puji. Dan jokok sebarang jokok dipilih semua. Ini tikung bukan sebarang tikung ganteng lagi bijaksana. Jadi buat bukan kakak sebarang kakak, akan menjadi usaha jadi. Kami datang sebarang datang, usaha adanya. Dan ada nak disampaikan. Karena ada yang bisa dijelaskan. Izin tuan-tuan dan perempuan yang hormati, dari jauh kami melindungi, mendapatkan mengangkat sembah. Kami susul sebelum jari, mohon maaf ampun dari Rabbul sampai Rahim. Tak ada mata, tak dengar maka tak cinta, itu tak cinta maka tak sayang. Nanti kami membawa kita di bawah ziarah. Maka saya mendapat jadikan buat kita dari buat hello, bukan boleh baju selagi sekali menjadi benar. Kalau begitu berada di baik di depan Allah. Sudah dilihat? Di dalam video ada apa? Nah, coba apa yang ada dalam video? Coba tadi kan sudah memperhatikan tuh, ya apa yang ada dalam video? Ada orang, oke, orang apa lagi? Ada apa lagi? Ada orang, ya benar. Nah, sedang apa orang yang ada dalam video? Sedang berbalas pantun. Nah, jadi termasuk jenis pantun apakah pantun yang disajikan dalam prosesi pernikahan? Pantun orang tua. Ya, kalau pantun orang tua itu berisi tentang adat dan budaya. Ya, nah. Adat dan budaya apa? Coba kita lihat jenis-jenis pantun. Sebelumnya kita sudah belajar ya. Kemarin ada pantun menurut usia. Ada pantun kanak-kanak, pantun orang muda, pantun tua. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, ini ya jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun itu ada dua ya. Yang pertama dibedakan berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Ya, ada pantun kanak-kanak, ada pantun orang muda, dan pantun orang tua. Yang kedua itu berdasarkan isi pantun. Ada pantun celaka, ada pantun apa lagi? Nasihat, teka-teki, dan hiasan. Nah, jadi pantun yang terdapat pada prosesi pernikahan tadi itu merupakan pantun orang tua. Ya. Nah, prosesi adat pernikahan tersebut itu merupakan adat dan budaya. Ya, adat dan budaya setiap daerah itu tidak selalu sama. Ya, nah karena tidak selalu sama itu, kita bisa mengetahui adat budaya dari daerah lain dengan interaksi. Ya, dengan interaksi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya. Sekarang coba buka buku anak-anak ibu, buku paketnya. Silahkan dibuka. Subtema 3 PD 4. Coba dilihat. Sudah dibuka? Oke.
menghadirkan sumber daya alam pada setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah, alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Ya, ada 5 faktor penyebab interaksi antar warga masyarakat. Ini ya, berdasarkan faktor penyebab terjadinya interaksi antar warga masyarakat dalam berbagai bidang, dapat dipahami pengaruh interaksi terhadap pembangunan di segala bidang. Interaksi yang terjadi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum bisa terpenuhi di daerah yang saat ini akan bisa terpenuhi dengan berinteraksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi, interaksi yang terjalin untuk menutupi kekurangan masing-masing sehingga pada akhirnya semua kebutuhan akan bisa terpenuhi. Ini tidak ya. Jadi ini dia faktor penyebab interaksi antar warga masyarakat di berbagai bidang. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan. Nah, coba dilihat. Gambar apa yang anak Ibu lihat? Gambar orang yang sedang di sisi gambar sisi kiri apa itu? Coba Hanif. Gambar orang yang sedang membuang sampah. Iya, benar. Orang yang sedang membuang sampah di mana Hanif? Di pinggir jalan. Gambar sisi kanan. Coba Lala. Oke, orang yang sedang diberhentikan polisi. Ini menurut kamu usianya seperti seumuran kamu ya? Ya, seumuran anak-anak Ibu ini. Masih memakai seragam sekolah. Nah, coba kita lihat. Ini dia. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, apakah mereka tidak melaksanakan hak atau tidak melaksanakan kewajiban itu? Tidak melaksanakan hak atau kewajibannya itu? Tidak melaksanakan kewajibannya. Harusnya yang gambar sisi kiri itu dia bisa apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang sisi kanan dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Apa dia tidak melaksanakan kewajibannya itu? Tidak mematuhi peraturan. Tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Ya. Baikkah itu? Tidak. Perlukah dicontoh itu? Tidak. Baik untuk kita contoh. Ya. Jadi apa itu hak? Nah, coba siapa yang masih ingat apa itu hak? Siapa yang bisa jawab? Cepat. Apa itu hak? Nah, cepat. Hak adalah segala sesuatu. Segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan, ya benar. Nah, ini ya perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak itu sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, sebaliknya tanggung jawab tercermin dalam terlaksananya hak dan kewajiban dengan baik. Ya, jadi anak-anak Ibu sudah bisa ya membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan orang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Sekarang Ibu ingin meminta anak-anak Ibu apa saja. Ya. Sekarang Ibu akan mengajukan pertanyaan. Apa saja bentuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai
yang Ibu ajukan tadi. Kelompok 1 itu ketuanya Ziggy, kelompok 2 itu Wawa, Najwa, dan kelompok 3 siapa ketuanya? Lala. Oke. Nah, baik, Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan anak-anak Ibu diskusikan, yang akan anak-anak Ibu isi nanti. Silahkan didiskusikan. Nah, silakan didiskusikan lalu diisi ya lembar kerja peserta didiknya. Tulis nama anggotanya. Ya. Ada yang kesulitan dalam mengerjakan LKPD-nya? Kelompok 2 di mana? Ada kendala dalam mengerjakannya? Di mana kelompok 3? Silakan berdiskusi. Hasil diskusinya ditulis ya di lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Sudah selesai? Ya, Bu. Nah, sekarang siapa yang mau ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya? Nah, kelompok siapa? Kelompok Ziggy. Oke, silakan ke depan. Ketua ya, karena akan ini berbalas pantun juga. Oke, keraskan suaranya. Keraskan suaranya ya. Naik sepeda di kedai bulan mancing terlindas ban. Untuk apa rajin belajar kalau malas sudah bawaan? Oke. Cuma sama guru belajar
bisa jawab. Bentuk hak kewajiban dan tanggung jawab. Coba didengarkan nak. Sebagai warga masyarakat, satu, mendapatkan perlindungan hukum, dua, menikmati lingkungan bersih, tiga, bebas berpendapat, empat, mendapatkan pendidikan. Kewajiban sebagai warga masyarakat mematuhi aturan di dalam masyarakat, menjaga kebersihan lingkungan, tiga, menjaga ketertiban lingkungan, empat, membayar pajak. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat, satu, menghargai diskurs, dua, mengikuti kerja bakti dan membersihkan tempat tinggal. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Oke, nah ini dia ya. Jadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 ada bentuk hak, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Benar yang dijawab oleh kelompok 1? Benar. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Hazel dan Gigi. Nah, karena sudah semuanya yang tampil ya, sudah semuanya yang mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan kelas. Jadi untuk selanjutnya marilah kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama kita sudah belajar apa tadi? Nah, ya sudah belajar tentang berbalas pantun. Apa lagi Hazel? Oke, interaksi antar warga masyarakat. Apa lagi nak? Oke, membedakan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab serta bentuk dari hak, kewajiban dan tanggung jawab itu sendiri. Ya, oke. Untuk mengukur pemahaman anak ibu, ibu akan memberikan soal latihan yang akan dikerjakan. Dikerjakannya sendiri-sendiri, tidak lagi berdiskusi dengan temannya ya. Silakan dikerjakan, ditulis namanya, ditulis tanggal hari ini, ditulis hari dan tanggal. Oke, sudah selesai? Oke, silahkan dikumpulkan gigi, kumpulkan ke depan. Baik, sudah ya, sudah dikumpulkan ke depan. Oke, nah, senangkah anak-anak ibu belajar hari ini? Bagian apa yang paling anak-anak ibu senangi? Oke, berkelompok dan berdiskusi. Ya, membuat pantun berbalas ya. Ya, Rifat? Nah, oke, karena pembelajaran kita sudah selesai. Nah, untuk PR, silakan anak-anak ibu kerjakan soal yang ada pada halaman 119 ya, dan dikerjakan di rumah ya sebagai PR. Oke, dan sekarang silakan Gigi siapkan temannya, pimpin temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Joglo.